Halo, selamat datang kembali di channel Yeni Adityana. Pernah nggak sih kamu penasaran, gimana sih gaya hidup pejabat yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata punya kekayaan miliaran rupiah? Salah satu tokoh yang sering banget bikin publik penasaran adalah Kang Deddy Mulyadi. Sosok yang dikenal dekat dengan rakyat, suka belusukan, nyablak tapi tetap beretika. Nah, di balik tampilannya yang kalem dan penuh canda itu, ternyata Kang Deddy menyimpan kisah menarik soal harta kekayaannya yang bikin kita tercengang tapi juga mikir, ini hasil kerja keras atau gaya hidup pejabat zaman sekarang. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, ya. Oke. Jadi berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) per Agustus 2024, Kang Deddy tercatat punya harta kekayaan sebesar 12,85 miliar rupiah. Tapi tunggu dulu, itu belum update terakhir. Menurut laporan Juni 2025, kekayaan beliau melonjak jadi sekitar 19,6 miliar rupiah. Loh, naik drastis? Tenang, kita bahas satu-satu biar kamu juga bisa ikut ngitungin logikanya. Pertama, yuk kita bahas soal aset tanah dan bangunan. Di laporan sebelumnya, Kang Deddy memiliki 116 bidang tanah dan bangunan tersebar di Purwakarta dan Subang. Tapi di laporan terbaru, jumlahnya naik jadi 173 bidang. Gokil nggak tuh? Total nilai propertinya mencapai hampir 12 miliar rupiah. Tapi katanya sih, semuanya didapat dari hasil kerja sendiri, bukan hibah atau warisan. Nah, kamu percaya? Lanjut ke urusan kendaraan, ini juga nggak main-main. Deddy Mulyadi punya koleksi mobil mewah senilai 8 miliar rupiah, antara lain Lexus LX 600 tahun 2022, Mercedes-Benz E300 Coupe 2018, dan satu Lexus Microbus tahun 2023. Belum lagi motor gede, Vespa, sampai sepeda Polygon edisi premium. Kalau dilihat dari LHKPN, semua kendaraan ini dibeli dari penghasilan pribadi. Tapi sempat ramai karena salah satu mobil mewahnya, Lexus LX 600, ketahuan nunggak pajak 41 juta rupiah. Katanya sih karena masih dalam proses leasing dan mutasi kendaraan dari Jakarta ke Jabar. Menurut kamu wajar nggak? Nah, bukan cuma soal apa yang dimiliki, Kang Deddy juga punya utang sebesar 3,8 miliar rupiah. Jadi kalau dikurangin dari total aset, kekayaan bersihnya kira-kira Rp Desember 15 miliar tergantung versi datanya. Ada juga harta lain seperti kas di ban 1,1 miliar rupiah dan harta bergerak sekitar 160 juta rupiah. Secara kas, amanlah. Likuiditasnya masih bagus. Tapi yang menarik, meskipun kaya, Kang Deddy tetap tampil merakyat. Sering banget kita lihat dia ngobrol sama masyarakat kecil, bercanda di warung, dan kasih solusi langsung di lapangan. Bahkan pas tragedi ledakan amunisi di Garut, dia berjanji menanggung biaya hidup dan pendidikan anak-anak korban sampai kuliah. Nggak banyak pejabat yang berani ngomong segamblang itu, apalagi di depan kamera. Kalau janji itu benar-benar ditepati, itu poin besar buat beliau. Di sisi lain, sebagai Gubernur Jawa Barat, beliau juga sempat menghapus utang pajak kendaraan warga Jabar dari tahun 2024 ke bawah. Banyak yang memuji, tapi ada juga yang bilang itu populis. Yang jelas, Kang Deddy nyuruh warga yang nemu pungli atau oknum nakal buat langsung lapor ke medsos resminya. Ini bukti bahwa dia pengin tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbuka. Tapi menurut kamu, penghapusan pajak ini lebih ke strategi politik atau empati sosial?
Kalau kita lihat dari sisi gaya hidup, sebenarnya Kang Deddy tidak seperti pejabat yang suka flexing. Nggak pernah tuh posting di IG pamer saldo rekening. Tapi kekayaan itu nggak bisa disembunyikan, apalagi kalau udah masuk ke laporan LHKPN. Dan publik punya hak tahu, karena gaji pejabat berasal dari pajak rakyat. Tapi kita juga harus fair kalau memang diperoleh dari bisnis sah, kerja keras, dan investasi yang halal, ya kenapa harus diributin? Yang bikin menarik adalah kontrasnya. Di satu sisi, dia bisa punya Lexus seharga 3,9 miliar rupiah, tapi di sisi lain, dia sering turun ke desa, duduk lesehan, dan belanja di pasar rakyat. Ini jadi pertanyaan juga, apakah itu pencitraan atau benar-benar gaya hidup? Nah, inilah kenapa narasi ini penting. Karena kita nggak cuma ngomongin harta, tapi juga makna kepemimpinan. Sekarang aku mau dengar pendapat kamu. Menurut kamu, kekayaan sebesar itu wajar nggak buat seorang gubernur yang aktif sejak lama di dunia politik dan pemerintahan? Atau kamu ngerasa ada yang perlu diselidiki lebih dalam? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya, dan kita diskusi bareng. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Karena konten ini bukan cuma soal angka, tapi tentang transparansi, tanggung jawab, dan masa depan kepemimpinan di Indonesia. Terima kasih udah nemenin aku sampai akhir. Kamu luar biasa karena mau berpikir kritis dan tetap sopan dalam melihat tokoh publik. Sampai jumpa di konten selanjutnya.